Good. Ya, silahkan kamera on. Ayo anak-anakku, ada how many people? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Hai Nara. Ada Wika, ada Dea, ada Areta, Anya, Erina. Hai Ferisa. Ya, nice to see you. Oke, Miss Desi mau Erina berdoa untuk kita. Silakan sayang. Halo Miss. Ya. Oke. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi juga kami akan memulai morning devotion kami. Tolong berkati agar kami dapat mengerti apa yang diajarkan oleh Miss Desi dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ya Tuhan. Semoga kami bisa menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Ya, thank you very much Erina. Halo Areta. Ya, jadi hari ini kita mau sama-sama seperti biasa, kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan. Sebelumnya kita mau naikkan sembah kita mau menyembah Tuhan Yesus. Hari ini lagunya masih sama seperti minggu lalu dari Symphony Worship, tapi hari ini kita mau nyanyikan lagunya yang dengan apa akan kubalas. Oke, kasih Miss Desi waktu share screen. Mari kita siapkan hati kita sembah Tuhan Yesus. Kita berdoa, berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepada kami untuk kemuliaan nama-Mu, dan penuhi jiwa kami dan kasih karunia-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Ya, hari ini judul sharing kita adalah Space for Me atau tempat untuk saya. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, kepada Bible sharingnya, Miss Desi mau minta tolong Wika untuk baca firman Tuhan yang ada di Markus pasalnya yang ketiga dari ayat ke-13 sampai dengan ke-19. Silakan Wika. Ya, Wika. Jovan, silakan nak baca firman Tuhan di Markus 3 ayat 13 sampai 19 yang sudah Miss Desi share di layar komputernya. Ya, maybe not. Let's move to Jovan, silakan sayang. Iya, Miss. Ya. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Amin. Thank you very much, Jovan. Ya, jadi itu tadi ya nak, firman Tuhannya adalah tentang orang yang dipilih Tuhan Yesus.
Oke, kalau kita baca ceritanya, orang-orang yang dipilih Tuhan Yesus untuk bantu dia dalam penginjilan bukanlah orang-orang yang luar biasa. Ya, bukan orang-orang yang berpendidikan tinggi atau orang-orang yang kaya atau orang-orang yang social statusnya luar biasa, bukan. Kita tahu Simon Petrus dan teman-temannya itu, let's start with Simon Petrus. Dia hanya apa? Penjala ikan, ya kan? Dia hanya nelayan. Right? Seorang nelayan. Mungkin pada zaman dahulu itu bukan pekerjaan yang luar biasa begitu. Kalau sekarang kan kita butuh banget bapak nelayan supaya kita bisa makan ikan, right? Nah, kalau dulu mungkin bukan satu pekerjaan yang luar biasa begitu. Tapi Tuhan pilih mereka. Kenapa ya? Gitu. Kenapa Tuhan pilih mereka? Karena kita terkadang, udahlah Tuhan, I'm not worthy of your love gitu. Tuhan Yesus, saya lo tidak layak untuk dikasihi. Saya lo seperti ini, saya lo begini, begitu dan sebagainya. Ya kan? Nah, ada lagi satu orang murid Yesus itu, Matius itu kan seorang pemungut cukai, begitu ya, yang kita tahu pemungut cukai zaman dahulu itu kerjaannya meras-merasin orang, minta-minta duitnya orang, begitu. Tapi Tuhan Yesus juga pilih dia, itu. Kemudian ada yang namanya Simon orang Zelot, oke? Nah, di Alkitab tidak dijelaskan sekali Simon orang Zelot ini, bukan Simon Petrus ya, adalah Simon Petrus, terus ada lagi Simon Zelot. Nah, Simon orang Zelot ini ceritanya adalah orang Zelot pada zaman Tuhan Yesus itu adalah orang yang benci sama pekerjaan Matius yang tadi pemungut cukai, karena mereka tuh orang Zelot nih pikir kalian pemungut cukai, kalian memeras sesama, you guys are betrayer gitu, pengkhianat, enggak ada. Jadi kenapa sih? This is so interesting. Kenapa Tuhan Yesus pilih murid-murid dengan latar belakang yang berbeda, dan kalau bisa dibilang their personality didn't match, ya kan? Padahal mereka itu butuh teamwork, right? Mereka butuh yang namanya teamwork untuk mereka menjala jiwa, untuk mereka menginjil, begitu. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa Tuhan Yesus sebenarnya itu tidak pilih-pilih orang, you yang bagaimana, you pekerjaannya apa, how smart are you, how dedicated are you to your life, tidak ada, oke? Yang Tuhan Yesus tahu adalah dia punya hati untukku dan dia pasti bisa dan dia mau mengerjakan pekerjaan Tuhan, mengerjakan amanat agung. Itu yang utama. Jadi orang-orang seperti itu saja pun dipilih Tuhan Yesus, betul ya. Jadi jangan pernah berpikiran bahwa aku loh Tuhan orangnya berdosa banget, jadi tidak mungkin bisa layak untuk mendapatkan kasih Tuhan. Ya kan? Banyak sekali dulu joke, I don't know if you still can relate to this joke, bercandaan waktu zamannya Miss Desi itu, kalau ada teman-teman yang kayak, hey, kamu tuh enggak ke gereja hari ini? Enggak lah, kalau aku ke gereja sama gerejanya gempa tuh gitu. Tahu kan jok-jok seperti itu, aku mau ke gereja Natalan doang karena ini, karena mungkin mau, yang penting ke gereja lah biar kelihatan Kristennya begitu. Pernah ya, ada ya dengar cerita-cerita atau bercandaan atau joke seperti itu. Nah, joke-joke seperti itu sebenarnya timbul dari hati. Merasa Tuhan Yesus tidak mungkin terima kita orang berdosa begitu. Padahal kita lo harus ingat, Tuhan Yesus datang bukan untuk pilih orang benar, betul ya? Tuhan Yesus itu datang bukan untuk nyelamatin orang-orang benar. Tapi Tuhan Yesus itu datang untuk justru menyelamatkan orang berdosa. Remember the story of domba yang hilang? Ya kan? Ada seseorang yang menggembalakan 100 domba. Nah, satu dombanya hilang. Dia tinggalkan loh yang 99. Dia gembala ini tinggalkan yang 99 untuk kejar, untuk cari satu domba hilang ini. Right? Jadi Tuhan Yesus itu seperti itu, nak. Dia tidak cari orang yang sudah benar hidupnya. Ya tentu saja, ngapain? Kalau memang dia sudah benar, ya sudah. Good for you, bagus.
ya kan? Nanti dia tinggal bantuin teman-temannya yang jalannya belum berbalik ke jalan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus datang pada saat itu adalah untuk menebus dosa-dosa orang. Begitu. Jadi jangan pikir, well, God doesn't have space for me in his heart. No, 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 no. That's a big no. Justru Tuhan Yesus siapkan space spesial untuk kalian yang sudah misalnya sadar akan you punya kesalahan-kesalahan dan mau berbalik kepadanya. Tuhan Yesus senang sekali itu. Oke, jadi sekali lagi jangan rusak you punya gambar diri. Karena engkau spesial dan Allah mengasihimu, Tuhan Yesus cinta kepadamu, dia pasti berikan dia punya kasih kepadamu. Oke, jangan sekali lagi jangan berpikir I am not worthy of Jesus' love. That is not true. You are so special, you are so worthy and God loves you. Oke? Bisa dipahami ya. Mungkin itu saja sharing yang mau Miss Des sampaikan hari ini. Ya, tidak hanya Tuhan Yesus saja yang cinta kamu, Miss Daisy, Miss Devi, semua guru-guru di tempat ini pun sayang kepada anak-anak ya. Jadi jangan pikir, alah, Miss itu mah enggak senang sama aku, tidak ada. Oke? Kita mengasihi kalian bagaimanapun kalian. Asalkan kalian harus mau denger-dengeran ya. Bisa ya? Makanya Miss Daisy selalu bilang, if you have problems atau apapun itu, datang kepada Miss Daisy, datang ke Miss Devi, atau guru-guru yang menurutmu memang you nyaman cerita kepada guru itu, go ahead. We will make time for you. And listen to your story, karena simply because we love you. Okay? Bisa ya? Jadi sekali lagi, you guys are amazing, you guys are special, God loves you, Miss Daisy, dan semua guru-guru di sini juga. Oke? Ya, thank you very much. Itu saja, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Yesus, ingatkan kami bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Kami yakin dan percaya you always have space for us. Terima kasih Yesus sudah mengingatkan kami bahwa kami sangat berharga di mata Tuhan. Kami tidak mau rusak gambar diri kami mau bersama-sama berjalan ke arah kasih-Mu dan menerima kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau Bapa yang sangat baik. Kami juga mengasihi Bapa. Bapak, pada saat ini kami siap melaksanakan aktivitas kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami, Yesus. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan, agar mereka dapat menjalani aktivitas hari ini, mengikuti pelajaran dengan baik. Berikan mereka juga hikmat untuk selalu dengar-dengaran Bapak. Berikan mereka hikmat untuk respect dia punya teacher, dia punya sesama. Begitu. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk Engkau berikan kami hikmat, guru-guru di tempat ini. Berikan kami kasih, Bapak, kasih yang sangat luar biasa yang daripada Bapak, agar kami dapat mengasihi anak-anak kami seperti Engkau mengasihi kami. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur punya Bapak seperti-Mu. Di dalam nama anak-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita akhiri, Miss Desi ingatkan lagi, pada saat guru panggil, pada saat guru tanya, if you don't have problem with your microphone, okay, I know I can believe you. Kalau memang tidak ada masalah, jawab gurunya pakai you punya microphone, okay? Karena kadang kita tidak cek chat, karena kita fokus sama slide. Chat room itu di Zoom nanti akan ada room-roomnya juga susah dikontrolnya, begitu ya. Jadi please anak-anakku, respond to your teacher. Do not ignore them. Yes, Rachel. Sometimes when we giving our opinions, we use chat because it's not polite to cut our teacher while they're talking. Okay, good. Yeah, when you want to share opinion, it's okay. Like raising your hands and stuff, it's good. Tapi when your teacher asking you, when your teacher asks you questions, dijawabnya pakai microphone ya, if you don't have problem with your microphone. Oke, anak-anakku? Good. Thank you very much. Thank you. Right. Mungkin itu yang terjadi. Recording apa ya sayang? Yang mana? Di kelas Miss Desita?
Oh my god. Oh. Oke deh, gini deh. Kalau begitu deh, chat Miss Des atau Miss Dev gitu ya. Via WhatsApp. Supaya nanti kita ingetin your teacher yang lagi ngajar di sini. Thank you very much deh. Thank you very much. Oke, ya itu saja ya anak-anakku. Miss Desi mau ngajar lagi. Have a good day. God bless you. Bye-bye. Halo, selamat pagi anak-anak. Bisa mendengar suara Miss dengan jelas? Kalau bisa direspon dulu dengan jempolnya dong. Yang lainnya? Oke, terima kasih. Anak-anak, hari ini pertemuan kita yang terakhir sebelum PAS ya. Jadi, Miss mau ingatkan ke kalian, PAS dimulai minggu depan sih jadwalnya. Untuk bahasa Bali, Miss belum dapat jadwal hari apa, tapi kalian persiapkan diri aja. Materinya seputar Keruno, yang kita pelajari Keruno Satmo, Keruno Lingga, Keruno Tiron, Keruno Dwilingga, nah yang itu dia. Untuk hari ini kita akan mengerjakan tugas K4, itu sudah Miss up di Moodle. Nah, hari ini kita akan mengerjakan tugas K4 langsung hari ini. Soalnya sudah Miss up di Moodle. Itu bisa kalian download mulai jam 8 sampai nanti pengerjaannya terakhir itu harus diupload jam 9.10. Ya, jam 9 lebih 10 menit. Itu terakhir kalian mengupload, jadi kalian kerjakan tugasnya sekarang. Kalau misalnya ada yang tidak kalian mengerti, itu bisa ditanyakan ke Miss. Bisa buka Moodle semuanya? Moodle-nya sudah selesai perbaikan? Oke, Areta, untuk kisi-kisi sudah Miss kirim ke Wali. Nanti Wali yang akan membagikan ke kalian. Itu semua ada di catatan. Ya, materi yang di kisi-kisi yang Miss berikan itu ada di catatan. Oke, kita akan mengerjakan ya. Fokus sekarang ke K4 karena dari sekian nilai, kalian kurang nilai K4 saja. Ya. Coba lihat di tugas K4 atau project kelas 8. Di sana Miss sudah up untuk file Word-nya. Di 8A, 8B, 8C sudah semua Miss up kemarin. Coba dicek dulu anak-anak. Ada judulnya itu tugas K4 project 8A semester 1. Coba dulu lihat ya. Loh, nggak ada ya? Padahal udah Miss up kemarin. Coba Miss ulang ya. Sebentar dulu anak-anak. Yang lainnya juga nggak ketemu ya anak-anak ya? Oh, di WWK ada, Elita ada, Monica ada. Yang lainnya ada ya? Areta aja yang nggak ada. Areta bisa nggak Miss? Iya, yang e-blog itu. Tidak ada. Coba Miss kirim lewat chat ini ya ke Areta. Bisa nggak nanti Areta ini? Areta download dari sini ya. Sabar dulu. Sabar dulu ya. Miss kirim lewat sini aja. Nanti Areta yang upload langsung di ini ya. Di Moodle ya nak ya. Di Itamar tidak ada ya. Seharusnya kalau 8A semuanya Miss up, yang lainnya ada. Semuanya ada harusnya ya. Coba Miss share di chatnya ini aja deh. Siapa tahu nanti kalian yang gangguan atau bagaimana ya. Jelas
Ini sudah up kemarin, teman-temannya ada kok. Aneh ya. Saya miss uploadnya di 8B juga. 8B-nya sudah miss upload. Di 8B sudah miss upload kok saya. Yang sudah, sudah ada filenya di sini nih. Anak-anak yang sudah, tolong kirim dong satu ke temennya. Di-download dulu filenya. Habis itu kalian kirim ke temennya. Oh, miss belum pindahin ke flash disk. Judulnya itu tugas tambahan. Sorry, tugas KI 4 project. Nah, itu kalau nggak salah judulnya. Anak-anak yang sudah download, tolong dikirim satu di grup biar teman-temannya dapat ya. Nanti yang nggak bisa download atau nggak kelihatan di Moodle-nya, nanti langsung upload di ini aja, di Moodle hasilnya ya. Uploadnya hari ini terakhir jam 9 lebih 10 menit. PPT-nya ada kok. Belum download PPT ya, di Moodle ada PPT-nya juga kok. Coba dilihat dulu PPT-nya. Nah, bagi yang sudah dapat, ya yang Bangun Kurno Satmo, itu dua-duanya sudah miss up di Moodle. Bagi yang sudah mendownloadnya, tugas kalian adalah mencari kata di dalam cerita itu, terus kalian kalian masukkan dia termasuk kurno apa. Misalnya ada contoh nih, ketuturan. Kurno lingginya kan tutur, jadi ketuturan itu termasuk di kurno tiron. Kalau misalnya kalian ketemu ada kata mokoh-mokoh, nah itu termasuk apa? Kurno dwi sama linge. Nah kalian masukkan di bangun kurnonya seperti itu. Ini coba masuk ke Moodle dulu ya. Masuk ke Moodle juga. Ya, terima kasih. Sudah dikirim ke grup ya. Nah, kalian sekarang cari di jenis katanya apa. Kalian ketik dulu katanya, ketuturan, terus ada bebek. Dia termasuk di kurno apa nanti? Apa kurno lingge, apakah dia kurno tiron, kurno dwilingge, atau kurno satme. Nah, itu. Oke. Sudah? Miss masuk ke Moodle dulu. Sambil mengerjakan, kalian bisa tanya-tanya, Miss ini artinya apa? Miss ini apa? Boleh ya? Materinya nggak ada di Moodle ya. Padahal sudah miss up. Miss kirim lewat sini aja ya.
Sabar ya Geldi. Oke, Kruna Satmo. Bangun Kruna. Wah. Ini Miss kirim di chat ya anak-anak ya. To everyone. Sabar dulu sebentar. Ingat ya, kalian harus kumpulnya jam 9:10 di up. Kalau Miss sudah bilang kumpul, kumpul langsung berapapun kalian dapat ya. Sudah masuk dia? Oke, Miss sudah masuk ke Moodle, Miss lihat dulu. Tik 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 tik. Ah, klasifikasi Kruna ya. Tuh, ada kok padahal. Kok nggak kelihatan nih kalian ya? Oke. Kerjakan sekarang sampai jam 9:10 ya. Ada banyak waktu kalian mengerjakan, kalian ketik langsung ya. Nanti yang filenya itu kalian kirim balik lagi, tapi kalian ganti namanya anak-anak. Jangan menggunakan file projectnya, jangan menggunakan nama projectnya itu lagi, tapi kalian ganti file name-nya, file name yang harus kalian kirim itu dengan project Kruna underscore nama underscore kelas. Ya, nanti kalian kirim itu. Diketik saja. Kalau kalian nanti download, kalian tulis lagi susah ya. Jadi file Word yang kalian download itu kan ada 2 halaman nih. Halaman pertama judul cerita, halaman kedua itu ada kolom. Nah, kalian ketik langsung di kolom itu. Kalau misalnya lebih dari 10 baris atau 10 nomor, kalian bisa tambahkan lagi baris-barisnya atau kolomnya bisa ya. Tapi ingat diganti namanya. Oke. Ada yang bertanya nih anak-anak tentang ceritanya itu. Kalau teman kalian bertanya, Miss jelaskan, kalian dengarkan ya. Ya pertama ada Itamar bertanya, Miss blog itu apa? Nah blog itu artinya bodoh. Ya, i-blog berarti si bodoh. Jadi ceritanya ini menceritakan tentang seorang anak yang tidak mau belajar, makanya dia bodoh. Tapi suatu ketika dia diminta untuk membeli bebek oleh ibunya, ceritanya ini ya. Jadi suruh beli bebek sama ibunya. Dia minta bebek yang berat. Bat itu berat ya. Ada yang bertanya tadi, bat itu apa? Bat itu berat-berat. Bat itu berat. Ya. Jadi dia disuruh membeli bebek. Nah, sampai di pasar dia beli bebek. Dia minta bebeknya yang berat dan juga gemuk-gemuk. Nah, sudah dikasih sama si pedagang bebek. Sekarang kan dibawa pulang nih. Sampai di jalan dia ketemu sama sungai. Nah, karena dia mau ngetes nih bebeknya ini bebek yang memang berat atau gimana. Akhirnya bebeknya diceburin ke sungainya itu. Karena bebek dia kan nggak tenggelam ya anak-anak ya.
Jadi ngambang gitu aja bebeknya. Nah disitulah si blog mengira, oh saya dibohongi sama si penjual bebeknya. Bebeknya dibilang bebek yang berat, dagingnya banyak, ternyata bebeknya kosong. Buktinya dia mengambang. Kalau dagingnya banyak dan berat harusnya kan dia tenggelam. Nah itu pikirannya si blog. Ditinggallah si bebeknya itu. Sampai di rumah dia bilang sama ibunya kalau dia dibohongi sama si pedagangnya itu. Sampai sanalah si ibunya bilang, itulah resikonya orang yang tidak mau belajar. Bebek ya memang dia harus mengambang kalau di air, tidak tenggelam seperti itu. Itu inti ceritanya. Terus ada lagi yang nanya buih-buih. Buih itu busa anak-anak. Buih itu busa. Kalau kalian misalnya buat apa ya, air sama sabun dicampur itu kan ada buih-buihnya itu, busa-busanya itu. Nah itu udah buih namanya. Ya ada lagi? Ya jadi kalian pilih sendiri yang harus kalian klasifikasi. Misalnya kata meli, meli itu kan kata dasarnya beli. Berarti kalau dia jadi meli, nah dia jadi kurna apa jadinya, seperti itu. Terus ada lagi gede-gede, nah itu masuk kurna apa, itu yang harus kalian klasifikasi ya. Kalau ada 2 kata atau lebih itu kalian cukup tulis 1 aja. Bat itu berat-berat ya. Kalau lebih dari 10 baris turunnya itu boleh kalian tambahin lagi. Tidak masalah. Enggal itu cepat-cepat. Tidak harus semuanya kurna dwi sama lingga anak-anak. Di sana dia nyampur ya. Ada kurna lingga, ada kurna tiron, ada kurna satme, kurna dwi lingga. Nah seperti itu. Jadi kalian ambil 1 kata termasuk kurna yang mana dia. Tuh. Contoh ya, share screen aja deh. Belum kebuka ya. Sebentar dulu ya. Waktunya banyak loh, kalian punya kata banyak di sana. Jam berapa harus kumpul? Jam 9:10. Selesai pelajaran ini langsung kalian kumpul. Nah, Iblok beli bebek. Si Blok membeli bebek. Si bodoh membeli bebek gitu misalnya. Nah, ini kan tugasnya kalian nih. Ada contoh ketuturan. Oh, di sini ada kata ketuturan. Perhatikan ini. Satwa itu kata dasar. Ya, contoh misalnya Miss kasih 1 deh. Satwa. Ini dia termasuk kuruna lingga. Nah, seperti itu. Terus kalian cari deh kata-kata yang lain yang kalian tahu ininya. Apakah boleh beberapa saja atau harus semua? Sampai jam 9:10 kalian dapatnya berapa, tulis segitu. Ya, benar atau enggak kalian masukin nanti jenis kurunanya.
Anjuhina. Anjuhina itu diberikan. Ya, anjuhina itu diberikan. Aukut. Kalau aukutnya kalian tadi sudah buat, sekarang ada di bawahnya, di paragraf berikutnya kata aukut lagi, cukup tulis satu aja. Ya, kalau ada kata yang diulang, itu kalian cukup tulis satu. Tapi kalau belum dia ditulis, kalian masukin boleh. Tidak apa-apa, tidak berurutan. Yang penting kalian benar masukinnya. Mepincer itu berputar anak-anak. Mepincer berputar. Metalang, metalang itu kosong. Metalang itu kosong ya. Ngemulihang. Ada kata ngemulihang di sana. Ngemulihang dari kata dasar mulih yang artinya pulang. Ngemulihang itu memulangkan artinya. Sudah? Ngemulihang itu artinya memulangkan dari kata dasar mulih. Hari ini semua hadir ya? Tabel yang Miss kasih itu kan cuma 10 nomor. Kalau kalian ketemunya lebih, silahkan kalian tambahkan lagi barisnya buat lebih. Ya. Bange, ada kata bange. Bange itu diberikan. Dari kata bang, beri, bange, diberikan. Kememai, kememai itu kesana kemari. Oke, anak-anak, Miss kasih tahu caranya nambahin baris ya. Kalau misalnya kalian mau menambahkan baris lagi, ya bagi anak-anak yang belum nih, kalian bisa blok dulu ini tabelnya. Di blok, ya bisa klik kanan,
Insert row. Hilang dia. Oh sorry, delete row. Insert row. Ya, ada pilihan klik kanan, insert row above atau row below. Kalau above itu kalian akan menambahkan baris di atas, kalau below itu kalian menambahkan baris di bawah ya. Bagi yang sudah bisa kan gampang. Ini bagi yang belum begitu jelas. Nah, kalian pilih insert row below. Maka nambah 2 baris lagi dia. Kalau mau nambahin lebih, kalian blok lebih. Nanti klik kanan, insert lagi. Tambah banyak dia, seperti itu. Ya. Tambahkan, habis itu kalian kasih nomor dia di bawah. Mokoh-mokoh, gemuk-gemuk itu artinya ya. Enggal-enggal, double G. Ada yang kurang G-nya ya, harusnya enggal-enggal. Ajinaga, apa itu ajinaga? Yang mana dia? Paragraf 3 ya, ntar dulu. Ajinaga. Isubana ibalak naka jumahne ajinange bahan memene tuarang babe. Ajinange itu dilihat dia maksudnya. Ajinange itu dilihat. Dilihat dia tidak membawa bebek pulang oleh ibunya. Liunan itu lebih banyak. Liunan itu lebih banyak ya.
Edeta sudah masuk tugasnya? Sudah, Edeta. Paku juga sudah. Edeta sudah. Yang belum dikerjakan dulu ya, ada banyak dia kata-katanya. Temukan dulu. Ada banyak rune ya di sini yang bisa kalian cari dia.
Ya sudah ngirim, bisa chat Miss di sini ya langsung di Zoom-nya. Miss saya sudah ngirim, nanti Miss cek. Kalau bisa kalian buatnya lebih dari 10 ya, kan katanya banyak di sana. Miss buatin tabelnya segitu, nanti kan kalian bisa tambahin lagi. Ya. Semakin banyak nilainya kan makin bagus. Oke.
Waktunya masih sekitar 12 menit anak-anak sebelum dia cut off. Habis waktunya di sini ya.
Waktunya masih 5 menit lagi. Yang sudah silakan dikumpulkan. Yang sudah kumpul, langsung di chatnya bilang biar bisa Miss langsung cek ya. Sudah, waktunya sudah habis. Silahkan dikumpulkan. Sudah habis anak-anak, langsung kumpulkan ya. Langsung di-up di Moodle-nya.
Yang belum ya, Alika, Elita, Fabian, Lexia, Milo, Nara. Itu yang belum. Kalau sudah selesai langsung up anak-anak. Oke, Elita sudah masuk tugasnya. Alika belum, Fabian, Lexia, Milo, dan Nara. Oh, anak-anak waktunya sudah habis, Mr. Arifnya sudah datang. Bagi yang belum, masih ada waktu sampai jam 9:30. Miss kasih cut off-nya. Silahkan kalian kirim. Kalau memang tidak bisa baru ke WA-nya Miss ya. Hari ini sampai di sini dulu, dicukupkan. Ingat belajar untuk PAS ya. Terima kasih. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar IPS, Tuhan. Berkati Tuhan supaya bisa mengerti pelajarannya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Oke, thank you Alan. Oke, Mr. tanya, kalian terakhir dengan Miss Elis itu sampai membahas LKS di halaman yang keberapa? Soal yang mana gitu ya? Oke, yang kalian diminta mengerjakan, apakah sudah selesai dibahas oleh Miss Elis? Apakah belum? Di halaman Mister. Oke, di halaman 66 sampai 68. Itu sudah selesai dibahas, belum? Oke, sudah Mister sampai di bagian yang B. Yang B ini sudah atau belum maksudnya? Tolong diperjelas. Oke, berarti semuanya sudah ya. Oke, berarti kita lanjut sekarang ke pluralitasnya. Kalian buka halaman 76 sampai 78. 76 sampai 78. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu, setelah itu kita akan bahas. Ya, jadi tugasnya kalian sekarang adalah mengerjakan halaman 76 sampai 78. Ya, bagian A dan B. Oke. Silakan dikerjakan terlebih dahulu, Mister. Ya, Mister kasih waktu kurang lebih karena kita sampai jam 10.10 ya. Ya, 20 menit lah untuk kalian coba mengerjakan terlebih dahulu. Nanti Mister akan tunjuk satu persatu siapa yang Mister minta untuk menjawab. Oke, seperti biasa ya. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Kalau kalian bingung misalnya, aduh ini apa jawabannya ya, atau saya kurang yakin, nggak masalah. Ini kita latihan soal, silakan kalian jawab, setelah itu kita akan bahas. Oke, bisa dipahami? Kalau bisa tolong kasih tanda jempol. Oke, thank you Erika, Areta, thank you, Verisa, Milo, Eko, Efra, thank you. Oke, silakan dikerjakan nak. Alan, thank you, Edeta, thank you. Silakan mulai dikerjakan. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, itu contoh dari stereotype. Oke. Oh, terima kasih diingatkan Kesia. Hampir Mister lupa. Mister ulang dulu sebentar ya. Nomor 1 itu jawabannya A, 2 itu A, 3 itu C. Nah, 4 tadi rasisme kita sudah bahas. Rasisme itu artinya merasa bahwa rasnya adalah yang lebih baik atau lebih superior daripada ras yang lain. Stereotype kita sudah bahas. Berarti kita menilai seseorang hanya berdasarkan persepsi kita terhadap kelompok di mana dia berada, gitu ya. Nah, kalau separatisme, nah ini suatu gerakan, gitu ya, suatu paham, gitu ya, yang membuat
sekelompok atau seseorang merasa perlu memiliki kedaulatan atau memisahkan diri dari suatu wilayah. Nah, itu separatisme. Nah, kalau primordialisme ini adalah pandangan atau paham gitu ya, yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil atau tradisi, baik mengenai tradisinya, adat istiadatnya, kepercayaannya, gitu ya. Jadi yang dari daerah asal itu tetap dari daerah asalnya itu tetap dibawa, dipegang teguh, gitu ya. Nah, makanya nomor 4 itu jawabannya adalah D. Pak Tino merupakan warga pendatang di kota Jakarta yang berasal dari Medan. Ia memilih bertempat tinggal di lingkungan yang mayoritas warganya berasal dari daerah yang sama dengannya. Tindakan Pak Tino ini menunjukkan sikap primordialisme. Oke, karena dia memilih tempat yang lingkungannya sama seperti daerah asalnya dia. Oke, nomor 5. Oke, thank you. Ya, nomor 5 itu B, benar. Pasangan yang tepat. Ya, pasangan yang sesuai antar jenis keragaman dan contohnya adalah X1 dengan Y2. Jadi etnik itu ada suku, egano, segala macamnya gitu ya. X3 profesi atau mata pencarian dengan Y4 petani. Jadi profesi atau mata pencarian kan petani, guru, pedagang, dan perawat. Oke. Nah kalau budaya itu kalau X1, X2 itu Y1 gitu ya. Oke, kalau budayanya X4-nya itu dia Y3. Nah, jadi jawaban yang tepat nomor 5 itu B. Oke, sudah benar. Nomor 6. Nomor 6. Ayo, di kolom chat tolong nak, aktif di kolom chat. Ding, 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 ding. Oke. Sip. Oke, thank you. Jadi Mira dan teman-temannya sedang melakukan kegiatan bakti sosial. Saat memasuki waktu ibadah, Mira izin melaksanakan ibadah. Tindakan yang sebaiknya dilakukan teman-temannya untuk menghormati Mira adalah mempersilakan Mira melakukan ibadah. Oke, benar. Ini Mister rasa tidak perlu terlalu dijelaskan karena kalian sudah tahu bagaimana toleransi umat beragama ya. Oke, nomor 7. 7. Langsung. Oke. Sikap tepat yang perlu dikembangkan dalam keragaman masyarakat ditunjukkan oleh angka. Oke, nomor 7 itu jawabannya adalah C, 2 dan 3. Jadi menghormati dan menghargai perbedaan setiap kebudayaan, memandang kesederajatan kedudukan dalam keragaman budaya. Ini Mister sudah pernah bahas bagaimana kita tidak harus melihat menghormati, menghargai perbedaan setiap kebudayaan kita. Setelah itu tidak boleh merasa kebudayaan kita yang terbaik ya. Jadi nomor jawaban yang paling tepat nomor 7 itu adalah 2 dan 3. Jadi C ya. Nah, nomor 1 dan 4, kenapa salah? Karena kalau kita membeda-bedakan budaya satu dengan yang lain, setelah itu menganggap kebudayaan sendiri lebih baik daripada kebudayaan lain, itu tentu merusak toleransi budaya kita gitu ya, atau disintegrasi di masyarakat. Nah, disintegrasi itu artinya menimbulkan perpecahan gitulah ya. Oke, jadi jawaban nomor yang tepat 7 itu adalah jawabannya C, 2 dan 3. Karena yang perlu dikembangkan. Ya. Oke, berikutnya nomor 8. Oke. Hampir rata-rata jawab. Oke.
Mister akan baca, keragaman budaya dan potensi keindahan alam di Indonesia dapat menjadi daya tarik wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia. Dampak positif kondisi tersebut bagi perekonomian Indonesia adalah, keragaman budaya dan potensi keindahan alam di Indonesia dapat menjadi daya tarik wisatawan asing berkunjung ke Indonesia. Kalau kalian lihat dari A sampai D gitu ya, A sampai D, ya mungkin jawabannya C sama D, makanya ini rata-rata yang hampir setengah-setengah lah. Ada yang milih C, ada yang milih D. Nah, tapi yang kalian perlu lihat secara langsung gitu ya, dampak yang dirasakan secara langsung jika wisatawan asing itu berkunjung ke Indonesia, itu yang paling tepat adalah yang C. Jadi itu dampak langsungnya pasti dia membuka lapangan pekerjaan baru. Nah, kalau meningkatkan investasi bagi asing itu belum tentu. Jadi itu adalah dampak berikutnya gitu ya. Tapi dampak positif yang bisa langsung terjadi itu adalah yang C. Membuka lapangan pekerjaan baru. Contoh misalnya kamu bisa langsung jadi tour guide, kamu bisa langsung jadi pedagang di sekitar tempat wisata, kamu bisa langsung jadi driver yang antar dia berkeliling seperti itu ya. Nah itu kan profesi-profesi yang terjadi secara langsung karena tingkat wisatawan itu meningkat. Jadi misalnya nih, tour guide-nya terbatas, ternyata tingkat wisatawannya meningkat. Mau nggak mau akan terbuka peluang usaha atau peluang kerja di sana gitu ya. Yang tadinya kamu tidak berprofesi sebagai tour guide, mungkin kamu terserap menjadi tour guide. Itu seperti itu. Jadi nomor 8 ini yang paling tepat adalah yang C. D itu sebenarnya bisa, tapi kalau kita bandingkan C dengan D, yang dampak langsung yang kita akan terima begitu wisatawan asing itu meningkat datang ke daerah kita itu adalah yang C. Oke, paham ya? Jadi yang jawab D itu kurang tepat di nomor 8 ini karena apa? Yang C lebih tepat gitu. Tapi kalau kamu jawab esai C sama D ini bisa. Tapi karena ini pilihan ganda, jadi kamu harus lihat C sama D ini yang mana lebih utama gitu ya. Jadi yang C. Oke, nomor 9. 9. Oke, oh bisa banyak nih jawabannya. Oke. Oke, budaya memiliki 3 wujud berupa gagasan, aktivitas, atau tindakan, dan artefak. Contoh hasil budaya dalam bentuk artefak, yaitu ya yang tadi Mister sebutkan, jadi peninggalan-peninggalannya ya. Kalau yang A itu bukan, B bukan, C bukan, jawabannya yang D. Jadi 9 itu D. Kalau yang A itu bentuk aktivitas, ya. Kalau yang B itu karena dia legenda, wiwitan, Sunda wiwitan, kayak gitu itu kegagasan atau ide, gitu ya. Yang C, tarik keca, ya itu dia ada unsur aktivitas. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Ya, nomor 9 itu yang tepat adalah yang D. Oke, nomor 10. Nomor 10. Oke, sip. Oke, benar. Jawaban kalian A. Nah, ini rata-rata semua enggak ada pilihan yang lain nih, semuanya A gitu ya. Peran dan fungsi keragaman budaya bagi pembangunan nasional yang tepat ditunjukkan oleh angka 1 dan 2. Meningkatkan toleransi masyarakat dan mengembangkan budaya nasional. Itu adalah peran dan fungsi keragaman budaya bagi pembangunan nasional. Oke, sudah tepat. Oke. Yang B sekarang ya.
Jawab singkatnya, istilah dengan tepat itu. Oke, nomor 1 apa jawabannya? Oke, nomor 1 ini kamu mau jawab konflik sosial, pertentangan, perpecahan, itu bisa. Jadi dalam masyarakat majemuk perlu dikembangkan sikap toleransi. Sikap tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik, boleh, perpecahan, boleh. Terus pertentangan boleh, keributan oke lah, masih masuk di sana ya. Jadi nomor 1. Nomor 2. Upacara tingkeban merupakan contoh kebudayaan dalam bentuk Oke, kalau kamu jawab upacara adat itu tepat. Nah, tapi lebih tepat kalau kamu jawab dia dalam bentuk aktivitas. Jadi upacara adat itu kalau kita pelajari tadi, kalau kamu baca di materi yang depan, itu tadi kita juga bahas di nomor 9 ya. Jadi ada di sana bentuknya adalah gagasan, aktivitas dan artefak gitu kan. Nah, upacara tingkeban ini memang dalam bentuk upacara adat, dalam bentuk aktivitas berarti dia kalau dibagi dalam 3 hal tersebut. Oke, jadi kalau kamu jawab nomor 2 ini upacara adat boleh Mister? Boleh, tapi lebih tepat kalau kamu jawab aktivitas. Nah, tapi kalau di pilihan ganda nanti, kalau ada pilihan upacara adat dan ada aktivitas, kamu harus jawab aktivitas. Karena apa? Karena secara teori dibagi 3, kan tadi kan ada gagasan, aktivitas, dan artefak. Ya. Oke, nomor 3. Oke, benar. Keragaman budaya. Oke, benar. Ya, nomor 3 keragaman budaya. Nomor 4. Oke, toleransi, menghargai perbedaan, ya. Setelah itu saling memahami, boleh, silahkan. Oke, jadi intinya di nomor 4 ini adalah toleransi gitu ya. Oke, nomor 5. Oke, nomor 5 ini adalah sektor non formal. Jadi Titin adalah penjual baju dan aksesoris toko online. Usaha bisnisnya menghasilkan keuntungan besar. Jenis profesi yang dilakukan Titin bergerak dalam sektor karena dia adalah toko online, gitu ya. Jadi kegiatannya adalah non formal. Kalau ada yang bilang perdagangan, ya masih bisa, tapi lebih tepatnya adalah non formal. Oke, berikutnya ini kerjakan soal-soal berikut. Nah, yang nomor 1, mengapa sikap toleransi diperlukan dalam menyikapi keragaman di Indonesia? Jelaskan pendapatmu. Nah, oke, jadi yang nomor 1 ini sikap toleransi itu penting dalam kehidupan masyarakat, ya, karena apa gitu maksudnya? Pertanyaan itu kenapa sikap toleransi itu penting dalam menyikapi keragaman gitu ya. Oke, ada yang bisa? Ayo. Aktifkan audio deh. Ini panjang nih, soalnya pendapat nih. Ada yang bisa atau Mister tunjuk? Aktifkan audiomu. Monica Erina. Erin. Oh, ada yang ngetik. Erin, bisa aktifkan audio atau enggak? Halo, Mister. Oke, yang nomor
Ini kok BB lagi? Ini yang kerjakan soal-soal berikut. Mengapa sikap toleransi diperlukan dalam menyikapi keragaman di Indonesia? Jelaskan pendapatmu. Ayo Erin. Apa jawabanmu, Rin? Oke, ya sudah. Oke, oh dia di chat. Oke. Jadi kalau kalian tidak kenapa sikap toleransi itu diperlukan dalam menyikapi keragaman? Karena sikap toleransi itu ya akan menimbulkan gitu ya. Sikap menghormati, sikap menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Ya, perbedaan itu apa ya? Kalian sudah tahu. Perbedaan budaya kita, pekerjaan, kita sudah bahas itu. Nah, dengan ada sikap toleransi ini, maka kita melihat perbedaan itu, kita bukan langsung merasa bahwa, oh kalau dia berbeda dia salah. Kalau dia berbeda dia tidak baik. Bukan, tapi bagaimana kita menghormati, bagaimana kita menghargai perbedaan itu. Nah, benar jawaban-jawaban kalian yang di chat bahwa karena kita bisa menghargai dan menghormati perbedaan itu, maka tidak akan timbul yang namanya perpecahan, tidak akan timbul yang namanya konflik seperti itu. Oke, yang nomor 2. Ayo, nomor 2. Kalian tahu nggak gambarnya tentang apa itu? Oh, udah ada kok di sumbernya. Ya, di sumbernya sudah bilang itu adalah Masjid Istiqlal, ya, dan gereja katedral itu memang bersebelahan ya, gitu ya. Nah, menunjukkan apa dia? Menunjukkan apa yang kamu lihat dari gambar itu? Oke. Betul. Oke, thank you. 2 anak sudah berpendapat. Yang lain? Oke. Ya, jadi kalau kita lihat dari gambar, maka kalian akan lihat di sana itu bisa dikatakan sebagai simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Ya, jadi benar kata teman-teman kalian yang di chat ini bahwa di mana bisa menunjukkan gitu ya, sikap saling menghormati antar pemeluk agama. Ya. Jadi gambarnya ini memperlihatkan bahwa walaupun ada perbedaan dalam keyakinan, ya, atau perbedaan dalam memeluk agama, tetapi itu tidak menjadi hal yang perlu menjadi perpecahan, tapi bagaimana kita harus bisa menghormati dan saling menghargai. Oke. Nah, nomor 3, tuliskan 3 tindakan menjaga kerukunan antar teman di lingkungan sekolah. Nah, ini pasti gampang nih. Apa yang kalian lakukan di sekolah untuk menjaga kerukunan dengan teman kalian? Nah, apa yang kalian lakukan? Nah, tulis aja. Ini satu-satu aja, semua dapat pasti 3 ini. Satu anak satu deh. Ayo. Apa yang kamu lakukan? Goldie, apa yang kamu lakukan untuk supaya kamu bisa menjaga kerukunan teman di sekolah? Tidak memilih-milih teman, oke, benar. Tidak sedikit-sedikit ngajak berantem, Mister. Ya, oke. Ada lagi? Bukan berarti kamu tidak boleh berteman, enggak. Pada saat kamu di sekolah, gitu ya, bagaimana caranya kamu supaya kamu bisa menjaga kerukunan antar teman. Bukan berarti kamu nggak usah berteman, Mister. Ya enggak, bukan kayak gitu. Kamu berteman, tapi bagaimana caranya kamu menjaga kerukunan itu, gitu.
Ya, bersikap adil dengan teman, dalam artian membantu teman kalau dia mengalami kesulitan. Nah, betul. Ya, oke lah, Mister rangkum lah ya. Jadi bersikap adil dengan teman, jadi tidak memandang latar belakangnya gitu ya. Jadi kamu tidak pilih-pilih teman, nah itu bersikap adil dengan teman. Setelah itu bisa menghargai pendapatnya, jadi kamu bisa menghormati dan menghargai pendapat teman lain. Ya, jadi komunikasinya kalian baik gitu ya. Setelah itu ya membantu tolong menolong antar sesama teman, ya boleh. Oke, kan banyak kalian bisa. Tapi tolong kalau tidak berteman itu bukan seperti itu gitu ya. Jadi kamu bukan berarti kamu tidak boleh berteman supaya nggak terjadi konflik, bukan. Tapi bagaimana caranya supaya kamu pada saat berteman dengan yang lain itu bisa tidak terjadi konflik. Nah, oke. Nomor 4. Perbedaan. Oke, perbedaan pekerjaan masyarakat dipengaruhi oleh kondisi alam di lingkungan sekitar. Menurutmu benar atau salah pernyataan tersebut? Oke. Nah, ini Mister langsung jawab saja. Oke, sudah. Benar, karena kalau kita lihat, ya ini jawaban temanmu benar. Kalau di lingkungan banyak sawah, pekerjaannya adalah petani. Kalau lingkungannya pantai, pekerjaannya adalah nelayan. Oke, benar. Jadi nomor 4 ini memang benar bahwa suatu kondisi alam di lingkungan itu bisa mempengaruhi gitu ya, pekerjaan yang digeluti di masyarakat tersebut. Ya, contohnya kayak tadi temanmu bilang, kalau lingkungannya adalah daerahnya adalah dataran tinggi gitu misalnya ya, dataran tanahnya subur seperti itu, berarti dia lebih banyak bekerja sebagai petani ya, melakukan kegiatan perkebunan seperti itu. Nah, kalau dia pekerjaannya di daerah pantai gitu misalnya, mungkin dia adalah nelayan. Oke, seperti itu. Nah, nomor 5. Apa manfaat kegiatan pada gambar bagi keragaman budaya di Indonesia? Nah, gambarnya itu adalah festival budaya gitu ya, salah satu festival budaya. Nah, manfaat kegiatan pada gambar bagi keragaman budaya di Indonesia, kalau kita lihat festival budaya berarti mengenalkan, jadi gini, satu bisa mengenalkan budaya kepada generasi muda, jadi kepada generasi-generasi muda termasuk kalian gitu ya, festival budaya itu. Setelah itu melestarikan budaya baik lokal ataupun yang terlibat di dalam festival budaya tersebut. Yang ketiga bisa menarik minat wisatawan. Nah, jadi kalau ini yang biasanya kalau kita lihat dari festival budaya, 1 itu memperkenalkan budaya, 2 itu adalah melestarikan budaya, 3 itu adalah menarik minat wisatawan. Oke, jadi itu nomor 5. Oke, ada pertanyaan untuk pembahasan kita hari ini? Tidak ada? Aman? Kalau aman tolong kasih tanda jempol. Oke, thank you. Oke, berarti Mister akan akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih kalian sudah aktif dalam menjawab di grup chat. Ya. Sampai berjumpa di hari Kamis. Ya. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat istirahat. Belajar belajar mengajar yang sikaplah betul supaya dan juga tidak terjadi kendala. Oke, amin. Thank you, Efraim. Next, kita ke sini dulu. Sebelum Miss kasih soal-soalnya. Semoga ini sudah terlihat di slide-nya kalian. Nah, jadi ini dia kisi-kisi untuk pas fisikanya. Bab yang akan masuk ke dalam soal itu ada 2 bab, yaitu tentang bab pertama gerak lurus sama hukum Newtonnya, dan bab yang kedua yaitu adalah usaha energi dan pesawat sederhana. Jadi cuma 2 bab, untuk tekanannya itu nanti dia masuk ke semester 2. Nah, di 2 bab ini tolong diperhatikan ada gerak lurus, gaya, hukum Newton, kemudian usaha energi dan pesawat sederhana. Ya, nanti jumlahnya adalah 15 soal.
Nah, untuk soal yang Miss kasih hari ini, jadi kalian silahkan oret-oretkan, kemudian kalian send ke chat box-nya yang di Zoom. Nah, kemudian nanti yang kalian sudah oret-oretkan ataupun yang sudah kalian jawab, oret-oretnya Miss minta dikumpul di Zoom. Tapi nanti karena Miss belum kirimkan file, Miss minta untuk kirimkan ke Moodle. Tapi nanti siangan ya. Ketika Miss sudah kirimkan file atau soalnya, jadi baru nanti kalian kirimkan oret-oretnya. Karena di Moodle belum Miss cantumkan latihan kisi-kisi soal pasnya. Paham ya? Oke. Jadi kita lanjut. We discuss about fisik, kisi-kisinya. Semoga sudah terlihat. We start from number 1. Jadi sebutkan masing-masing 2 contoh GLB, GLBB dipercepat, dan GLBB diperlambat. Nah, siapkan LKS-nya di halaman 36 dan oret-oretnya. Kita latihan santai saja. LKS halaman 36 dan oret-oret. Nah, kalau dia tidak ada angka, silakan aja langsung kalian jawab di chat. Sorry, nak. Ya, sebutkan masing-masing 2 contoh, mana yang namanya GLB, mana yang namanya GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Oke, ada dia. Areta, jadi maksudnya Miss ini kan ada soal. Nah, kemudian kamu jawabnya lewat chat. Ya, di chat box-nya ini kamu jawab kalau GLB contohnya ada apa aja. GLBB dipercepat apa aja, GLBB diperlambat apa aja. Oke, ada Dea yang sudah jawab. Yang lain? Miss tunggu ini. Ya, enggak apa-apa. Thank you, Dea. Oke, selanjutnya.
Oke, ada Erika. Areta. Gini, kalau GLB contohnya apa? Yang pertama, contoh gerak yang mengalami GLB, itu maksud pertanyaannya Areta. Jadi yang GLB bisa pergerakan jarum jam, rotasi bumi, revolusi bumi, begitu. Kalau yang dipercepat apa contohnya? Kalau yang diperlambat apa contohnya? Oke, Erika, betul. Oke, ada Monica. Yep. What happened, Alan? Saya nggak bisa kirim chat, Miss. Oh, nggak bisa kirim chat ya? Ya, nggak apa-apa. Nanti dioret-oret saja di situ. Kan nanti Miss kirimkan soal yang ini lewat Moodle. Jadi dijawabnya nanti di Moodle juga bisa, ya. Alan, ada Alan. Oke. Nicholas. Ya, good. Ada Laetitia. Oke. Ada siapa lagi? Monica melanjutkan. Yang tadi cuman baru GLBB diperlambat ya. GLBB dipercepat. Oh, akhirnya Alan bisa. Menuruni tanjakan, ya. Ada Rachel. Oke. Sudah? Ya. Jadi, diselanjutkan. Nah, untuk menyebutkan masing-masing dua contoh gerakan GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat, sama seperti yang kalian sudah jawab, kalau GLB itu pergerakan jarum jam atau rotasi bumi bisa, revolusi bumi bisa. Areta juga betul. Kemudian yang dipercepat menuruni bukit atau menjatuhkan bola dari lantai dengan ketinggian tertentu, bisa lantai 2, bisa lantai 3. Karena segala sesuatu yang jatuh itu geraknya dipercepat. I'm sorry. Kemudian ada GLBB diperlambat, mengerem kendaraan, berhenti di lampu merah, menaiki jalan tanjakan. Okay, understand? We continue the question number 2. Ya. Kenny berjalan sejauh 9 km ke arah utara. Kemudian berbelok ke arah timur sejauh 12 km, hitung jarak dan perpindahan yang dia tempuh. Diingat kalau jarak itu total semua, kalau perpindahan posisi awal ke posisi akhir. Jadi ketika soalnya nanti dia ada terkait dengan arah, kalian harus buatkan kompasnya, utaranya di mana, timurnya di mana, selatannya di mana, baratnya di mana. Jadi harus digambar nanti ketika dia ada arah. Sambil kita review, sambil sekalian kita jawab soal. Oke, kalau dia jarak, dia total semua lintasan atau total lintasan. Kemudian kalau dia perpindahan, kalau perpindahannya cuma ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, dia kan mengikuti garis bilangan, dia langsung dikurang. Tetapi it will be different kalau dia gambarnya ada arahnya.
Ini misalkan utara, timur, selatan, barat. Awalnya nih dia bergerak ke utara 9 km. Kemudian belok ke timur setelah dari utara. Ini sejauh 12 km. Ini posisi awalnya di sini, posisi akhirnya di sini, sehingga ini adalah perpindahannya. Jadi kalian harus ingat, kalau dia bentuknya begini, bagaimana caranya nyari perpindahan? Itu gambaran sedikit dari Miss. Monica jarak betul. Erika, apanya yang 15 itu? Perpindahannya salah, nak. Seperti yang Miss bilang, perpindahannya tidak boleh langsung dikurang. Betul, Nicholas? Ya, Rasel. Alan benar. Erika, baru jaraknya. Nicholas, benar Nicholas. Yang pakai yang di matematika, Monica. Oke, yang Pitagoras itu yang mana, Miss? Kalau misalkan kita sekarang cari yang X. Nah, yang dipakai adalah rumus ini, akar 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Jadi itu perpindahannya. Ada Jovan. Ya, Jovan betul. Rasial betul. Monica salah. Laetitia betul. Laetitia bukan nyari percepatan, nak. Perpindahan. Perpindahannya salah. Sembilan kali 9 berapa? 81. Monica, Areta. Ya. 12 kali 12? 144. 144 ditambah 81. Nah, akar 225 berapa? Jadi akar 225 dia, Monica. Areta juga yang tadi agak keliru sedikit di perpindahan. Iya, ditambah 81 tambah 144. Oke, Laetitia. Erika, benar. Tadi ada yang nanya, dia perpindahan lambangnya apa, Miss? Perpindahan sama jarak sama lambangnya S. Cuman kalau jarak itu dia tidak punya arah, kalau perpindahan dia punya arah. Sama-sama dia simbolnya nanti S. Erika betul. Oke, sudah bisa ya. Monica, dengan 225 diakarkan. Karena dia harus ada akarnya, nak. Iya, oke Monica, oke Areta. Paham ya?
Oke, kalau paham, coba lihat lagi satu ini. Yang ini, perhatikan gambarnya Miss, yang 9 ini Miss ganti 3 km. Yang 12 ini Miss ganti 4 km. Berapa perpindahannya? Monica, akar 225 itu 15, nak. Bukan kuadrat, di akar. Ya, nggak apa-apa. Sambil mengingat. Dea, good. Areta, Rasel, salah, nak. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Dihitung dulu hasilnya berapa, baru diakarkan. Alan benar. Monica betul. Siapa yang salah? Rachel. Areta betul. 3-nya kali 3 dulu. Enggak 3 kali 4. 3 kali 3 ditambah 4 kali 4. Rachel. 3 kali 3 kan 9. 4 kali 4 kan 16. 9 tambah 16. Yap, Monica benar. Oke, Rachel, coba dicari. Betul, good. Oke. Betul, Rachel, Monica, Areta, Alan, Dea. Oke, yang lain bagaimana? Adakah yang akan menyusul menjawab ini? Oke, jadi gitu ya. Kalau misalkan dia nanti bentuknya kayak segitiga, arahnya bentuknya kayak segitiga, jadi perpindahannya harus pakai akar Pitagoras. Nah itu dia. Kalau jarak ditotalin semua. Nah, kalau misalkan Miss tulis tadi kayak 3 kilo sama 4 kilo kan, jaraknya tinggal ditambah aja. Berarti dia sama dengan 7 km. Begitu juga dengan soal yang ini, 9 tambah 12 jaraknya 21 km. Perpindahannya harus diakarkan mereka, dikuadratkan dulu. Dikuadratkan artinya dikali dulu yang nilai yang sama, baru diakarkan. Oke, I hope all of you understand. Nah, it will different kalau misalkan perpindahannya itu dia gambarnya ke kanan sama ke kiri. Yang dipakai ini dia adalah garis bilangan. Kalau ke kanan dia positif, kalau ke kiri dia negatif. Tinggal dikurang aja perpindahannya, ya. Positif kurangi negatif. Kalau di kiri duluan berarti min. Min plus yang positifnya. Oke, Miss kasih contoh. Kalau misalkan dia geraknya ya ke kanan dulu 10 meter, tiba-tiba dia belok balik arah ke kiri 4 meter. Jaraknya berapa? Perpindahannya berapa? Ingat jarak itu total semua, perpindahan itu baru posisi awal dikurangi posisi akhir. Good, Alan? Dia betul.
Oke, bisa ya. Nah, jadi kalau misalkan jarak dia ini dijumlah. Tidak memandang arahnya mau ke kanan atau mau ke kiri. Ya, pokoknya dijumlah aja. 10 ditambah 4 sama dengan 14 meter. Jadi kalau perpindahan baru, ini kan posisi awal. Nah, ini posisi akhir. Jadi dari sini sampai sini yang dihitung, itu berpindah. Berpindah itu adalah berubah posisi dari awal ke akhir. Sehingga yang ini sisanya adalah jauh banget Areta. 10 dikurangi 4, dia sama dengan 6 meter. Ya, nggak apa-apa. Nggak. Soal di bawah, Rasiel. Oke, I'm sorry. Kenapa, Alan? Lupa lower hand, Miss. Oke. Monica, Miss, kalau perpindahannya ngarah ke kiri gimana, Miss? Kalau ke kiri itu dikurang. Kalau ke kanan dia nilainya positif. Dia mengikuti apa namanya garis bilangan. Kalau ke kanan plus, kalau ke kiri min. Bisa ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Miss lanjut ke nomor 3. Oke. Sepertinya. I think yes. I hope yes juga. Tidak ada pertanyaan. Oke, continue nomor 3. Sebuah kendaraan mempercepat lajunya, itu maksudnya ya, mempercepat kendaraannya. Sebuah kendaraan mempercepat lajunya dari 5 meter per sekon menjadi 55 selama 5 detik atau 5 sekon. Berapa percepatan yang ditempuh? Nah, tadi jarak sama perpindahan sudah. Sekarang lanjutannya adalah percepatan atau acceleration. Jadi untuk mencari percepatannya, pakai rumusnya adalah delta V per delta T. Jadi dilihat di soal, sudah ada 2 kecepatan. Kecepatan awalnya 5, kecepatan akhirnya 55. Kalau delta V atau selisih itu, dia berarti kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan waktunya. Delta T. Oke. Good. Benar, Alan? Wes, pada gercep semua. 10, Areta. Light it ya, betul. Monica, benar. Dea, betul. Ya, silahkan Erika. Oke, yang lain, meskipun ya, Monica nanti PPT-nya Miss kirim ke Moodle. Jadi lewat sana kalau misalkan ada kalian yang kelewat ngejawabnya di orat-oret, jadi kalian bisa lihat di Moodle-nya, bisa dirapikan orat-oretnya, baru nanti dikirim kembali tugasnya ya. Ya, Rachel betul. Kenapa nak? Monica, what happened? Nanti ini juga Miss jadikan sebagai tugas tambahan ya. Nggak kayak orat-oret sih, kayak ngumpul tugas gitu loh. Jadi ini nanti bahannya atau soal yang ini, PPT-nya Miss kirimkan ke Moodle, biar kalian lebih jelas melihatnya. Lalu ditulis jawabannya di buku,
kemudian difoto. Karena kalau disuruh ketik itu akan lebih rempong nulis-nulis rumusnya, ya. Jadi tinggal ditulis aja di bukunya. Jadi ini beberapa gambaran untuk soal pasnya nanti kurang lebih seperti ini. Ini tinggal ganti angkanya saja nanti di soal. Semoga tidak jauh kepleset nilainya nanti. Sudah ya? Oke. Jadi acceleration-nya 55 dikurangi 5 dibagi 5, 10 meter per sekon kuadrat. Next, number 4. Jadi kita masuk ke Oke. Iya, pelan-pelan aja. Nomor 4, diketahui terdapat 3 gaya, arahnya sama, yaitu ke kanan, masing-masing 12 Newton, 8 Newton, 10 Newton. Jika massa benda 5 kilo, berapakah percepatan benda? Nah, yang ini kita masuk ke hukum Newton, rumus gaya. F sama dengan M dikali A. Jadi, kalau kita mau cari A, dia sama dengan F per M. F-nya yang dipakai F total. Karena ketiganya mereka ke kanan, sehingga gayanya itu dia dijumlah. Ya, benar Monica. Good, Alan, Areta. Laetitia, was ada Jovan. Oke, ini kayaknya cepat ya. Jadi jawabannya adalah 6 meter per sekon kuadrat. Betul. Rasial. Sudah? Oke, kalau sudah nomor 4, kita lanjut. Nomor 5. Oke. Contoh hukum 1, 2, 3 Newton. Jadi, buatkan atau cari satu contoh saja, masing-masing dari hukum 1 Newton, apa contoh geraknya, hukum 2 Newton, apa contoh geraknya, hukum 3 Newton, apa contoh geraknya. Sebagai acuan, kalian bisa lihat di LKS nomor LKS halaman 47. Ya, ada Areta. Betul. Hukum 1, 2, 3 Newton. Rachel. Benar, Alan. Ya. Laetitia. Oke, betul. Jadi kalau yang dihukum 3 Newton tidak harus peluncuran roket. Dia ada aksi reaksinya. Itu maksudnya untuk hukum 3 Newton. Kita bisa pakai contoh ketika main bulu tangkis. Kan ada interaksi aksi reaksi.
Kemudian ketika memantulkan bola juga ada interaksinya. Ketika memukul teman, teman balik memukul kita, ada reaksinya juga. Itu masuk ke hukum 3 Newton juga. Lalu tiba-tiba kalau misalkan hukum 1 Newtonnya itu ketika kita dalam keadaan posisi diam di dalam mobil dan mobilnya ngegas tiba-tiba, menambah kecepatan, jadi badan kita akan merasa ketarik ke belakang. Kalau ngerem tiba-tiba, ya akan merasa terlempar ke depan. Oke, Areta. Balas-membalas, benar. Balas-membalas sebab akibat. Ya, jadi untuk hukum 1, 2, 3 Newton ini sama seperti jawaban-jawaban kalian tadi. Atau kalau misalkan hukum 1 Newton, jika ada benda yang bergerak, dia akan bergeraknya konstan. Sehingga GLB itu dia termasuk ke hukum 1 Newton. Jarum jam, rotasi, revolusi, hukum 1, karena dia kecepatannya konstan atau tetap. Lalu untuk hukum 2 Newton mendorong mobil mogok. Jika kita pakai perbandingan mobil mogok dan motor mogok, mobil mogok akan membutuhkan tenaga yang lebih banyak daripada mendorong motor yang mogok ya. Sehingga semakin berat mobil itu, maka gaya yang dibutuhkan juga semakin besar. Kemudian hukum 3 Newton, kaki terasa sakit saat menendang pintu juga bisa. Sebab akibat ya. Oke, ini yang nomor 5. Lanjut kita ke nomor 6. Sebutkan jenis-jenis gaya. Ada gaya apa sajakah? Nah, ada sentuh tak sentuh, kata Alan, kemudian contohnya ada apa lagi? Kalau sentuh tak sentuh, dia termasuk ke klasifikasi umumnya. Kalau dia lebih menjurusnya, ada gaya-gaya apa saja? Oke, minimal sebutkan 3. Areta, Dea. Jadi jenis-jenis gaya itu juga bisa kalian lihat di halaman 44. What do you mean yang itu? Oh ya, 44, 45 halamannya ya, ada gaya berat. Nah, jadi secara umum klasifikasi gaya itu ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Nah, kalau gaya sentuh, itu gayanya bisa kita lihat. Kayak gaya dorong, gaya tarik, gaya pegas, kemudian apalagi gaya otot, gaya gesek. Lalu untuk yang gaya tak sentuh, yang masuk ke klasifikasi itu ya adalah gravitasi, listrik, magnet, gaya berat, gaya normal yang tidak bisa kita sentuh atau kita lihat. Oke, ya. Sehingga untuk jenis-jenis gaya
Nah, dia ada gaya gesek. Kalau gaya gesek itu dia merupakan gaya yang berhubungan atau bersentuhan dengan permukaan suatu benda. Ada gaya dorong, gaya tarik, gaya pegas, gravitasi, dia terkait dengan tarik-menarik yang ada di permukaan bumi. Gaya listrik juga begitu, tarik-menarik antara dua muatan atau lebih. Sehingga kalau gaya itu, dia masuk ke tarikan, masuk juga ke dorongan. Bisa menarik, bisa mendorong, atau bisa menarik, bisa menolak. Itu gaya. Oke, yang ini Miss Anggap sudah paham, kita lanjut. Nomor 7. Nah, ini dia sudah masuk ke bab 2, usaha, energi, dan pesawat sederhana. Nah, jadi untuk, kira-kira masih ingat nggak itu rumusnya apa? Jadi yang ini, nomor 7, soalnya termasuk ke pesawat sederhana, jenis tuas atau pengungkit. Bisa kalian lihat di halaman 61 atau 60 dan 67. Jadi, untuk yang ini dia merupakan contoh soal tentang kuasa, beban, tuas atau pengungkit. Jadi ada rumusnya yang kayak begini, semoga masih ingat. W dikali LB sama dengan FK atau gaya kuasa dikali dengan LK. Yang di sini ada W-nya, yang di sini ada LB-nya, ini adalah LK-nya, yang dicari adalah gaya kuasanya, FK. Sehingga untuk mencari gaya kuasa dari persamaan ini, FK sama dengan W dikali LB dibagi dengan LK. Itu persamaannya. Ini dikali ya, tidak dikurang. Dikali. Sehingga 800-nya dikali 40 dibagi 160. Nanti kalian ketemu FK-nya dalam satuan Newton. Alan, Dea, betul. Jovan. Areta. Baik. Nah, jadi jawabannya adalah 200 Newton.
32.000 bagi 160. Can you check it please, Monica? Ya benar kan? Oke. Jadi jawabannya adalah 200 Newton. Sehingga gaya yang diperlukan agar mereka menjadi pengungkit yang seimbang yaitu 200 Newton. Ya, nggak apa-apa dia. Oke, sudah? Toh juga soalnya nanti sudah ada di Moodle-nya. Rachel udah ada jawab di atas ya? Oh, belum. Ya, enggak apa-apa. Dibuat yang benar. Oke. One more. Nah, kita masuk ke rumus usaha itu ada di halaman 60. Sandra mendorong sepeda dengan gaya 30 Newton sejauh 120 cm. Usaha yang dilakukannya berapa? Jadi, usaha W-nya sama dengan F dikali S. F-nya ini, S-nya yang ini, tetapi dia harus dirubah menjadi meter dulu. Baru boleh dikali ke sini. 30 dikali berapa dia? 120-nya dirubah menjadi meter. Dari sentimeter dirubah menjadi meter, sehingga harus dibagi berapa? Oke, dapat 1,2. Baru tinggal kita kalikan ke sini. Sehingga dapat berapa besar usahanya. Good. Good. Monica, Alan, Rachel, betul. Sehingga yang didapat adalah sebesar 36 Joule. Itu usaha. Nah, selain usaha, jadi kalian nanti harus ditambah pelajari energi potensial dan energi kinetiknya di halaman 61. Ya? Baiklah. Ada yang ingin ditanya sampai sini dulu because time is up. If not, I will stop this sharing screen. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, enggak, soalnya sampai nomor 10, dia nanti untuk nomor 9 dan 10 bisa kalian lihat di Moodle-nya. Ya. Oke, silakan Monica. About what? Tanggal 30. Jadwal menyusul ya anak-anak. 1 minggu lagi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Miss akhiri. Terima kasih untuk hari ini. Sudah semangat, sudah aktif dalam menjawab, aktif dalam bertanya, aktif dalam oratoret. Jadi sekian pembelajaran untuk hari ini. Selamat beristirahat dan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi. All right, class 11:40 by the class clock. And I'm happy to be with you again on the virtual screen. Thank you, Erica. So for the very first time, would you please give me your reaction, please, so that I know that you are all around. 1, 2, 3. Thank you, Wika, Areta. And where are the others? Jovan, Teta. Where are you? Itamar. Yes, Rachel, Theo, Dea, Keisha, Letty, and Edita. Are you there? And Alika. Yes, thank you, Keisha.
So yes, Adita, thank you, Letty, Alan. Yeah, from Alan to Zevanya, A to Z. So class, this is, I guess, my last meeting. I mean, our last meeting in this month. This month before we have PAS. Let me see what we did last week. Last week, and then when I check on my lesson plan, last week we do the word guess, right? And then we did a review on chapter 6 and 7, invitation and permission, and greeting cards, and chapter 8, 9, 10, we went through very quickly. Yeah, quantifiers, present simple and present continuous tense, and the language checkpoints are on page 83, 107, 121, just to check your understanding at the time, right? So, again, I'd like to outline my lesson plan today. That yes, so I already mentioned to you that this could be our last meeting before PAS. And as a reminders, the materials for PAS will cover from chapter 1 to chapter 10, and no worries, why? Because you can find them in your Moodle learning system. And then we have already touched on all the materials and finished some of them. We just do the exercises and we'll continue our project. But first of all, I just wonder whether, did we do crossword puzzle last time, Alan? Hi, Alan. Alan, yes, Alan. Alan? Oh, belum ya? Yeah, okay. All right, I'd like to share here to everyone. What is that one? Oh, no. You can go to this shortened link, bit.ly cross BZ, and then crossword puzzle. Yes, I'll share it to you, to everyone. And here you are. Oh no, this is crossword puzzles like this. If I'd like to share it to you, wait, share. Here you are. Okay, now you can see this crossword puzzle. The words, what is the instructions? Here you are, instruction, click the question mark, find the word as described by definitions. Okay, and then clue, the verb, the vocabularies are taken from chapter 7 of your book. So you can prepare chapter 7. What was the title of chapter 7? Yeah, do you still remember that? Yeah, let me check here. You are. Can I share the chat? No, not chat box. Yeah. And wait a minute. No chat. I see. Okay. And then, for example, like this, if you point at the number, and then there will be a kind of question, like a strong desire to know something, for example. Yeah, what is that? Now, can I have a look at the chat box? Wait a minute. Whoa, no. Sorry. Yeah. How could I communicate with you? So show video. Yeah, I'd like to hear you. Right. Yeah.
Now, Efra, as I cannot share the remote control here because there is no facility, I try to find it here. Normally, usually we here. No, annotate more. Sorry. So, what do you think? Areta, do you know? What is a strong desire to know something? Yes, Areta? Oh, no, where are you? Let's see. Perhaps, let's see. Dea. Hi, Dea. Dea? Hello, Dea. Yes, Mr. Dea, what do you think? A strong desire to know something. So this is another clue. You can find it on page 71. What do you think? Okay, I'll give you an example. That is curiosity, right? Curiosity here. Click. Yeah, curiosity. Curiosity. And then just click here. Oh, yeah, that's it. So I'd like some of you to participate in this crossword puzzle, but I can't share the remote control here because there is no annotate, not really annotate. Can you annotate? No remote. Oh no, I can't. So just chat. Here you are. Oh yes, and now let's see. Yes, that is greeting card. Now I'd like to ask you. You can type here, because I can't share the remote control with you. So you can just do some exercise. Let's do it like 4 or 5 numbers, and then you can do it by yourself. So Dea, next Dea, let's see. For example, you can use this one. Not following strict rule. What is it? Not following strict rule. Page 66. Start with I. Yeah. What is it there? Do you know? Or maybe the other students? Risa? You can open page 66. Yeah, 66. And then you will find the word, what is not following strict rules? Yeah. Hello, anyone, please? What do you think, Kesia? Kesia? What word can you find on page 66, which means not following strict rules? Well, you can play I Spy. I Spy with one little eyes, a word starting with I, which means not following strict rules. What is it? Any suggestion? What do you think, Paco? Right, Rachel. Unfortunately, I can't share the remote control, but I could do that in some other classes. Yeah. Hello, anyone? Is there any? Is it someone? Yes. So what is it, Theo? Yeah. Yeah. Please. Is it initiation? Well, no, you know what? Not following strict rules, tidak mengikuti aturan yang ketat. What is it? Something to do with formal. What is the opposite of that? I give you another clue. Buka halaman 66. So here you are, halaman 66. Yeah, what is it? Can anyone suggest?
Ignore, not really. So let's say start with this one. And in, come on. Anybody? Have you finished? Wait. Informal. Yes, thank you very much, Alan. Informal, great. Now informal, let's start. Alan, here you are. A particular time when something happened. A particular time when something happens. So you can, the clue is page 69. You can open 69. Whoa. Read the cards and write the occasion. What do you think? Particular time when something happens and you want to celebrate it, perhaps. You, hello, anyone? What do you think, Rachel? Yeah, Rachel or others? Nicholas, are you there, Nicholas? Nico. What is it? Start with a particular time when something happens. Occasion. Occasion. Thank you so much. You've been very active. Thank you. Occasion. Ding. All right. One more, and then you can do it by yourself. Now, number 10, for example. Who wants to answer this? Sound of laughing. Laughing. Ha, 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 ha. Laughing. What is, let's say, the noun of laugh? Yeah, I give you the clue. Ferisa, Erika, Lat, Vika. Hello, Vika, you're around? Yes, thank you. What do you think, Vika? Sound of laughing. Yeah, when you laugh and then you will see, okay, let's say let's on page 72. What is it? 72. So you see this one, 72. Yeah, 72. 72. Let's find out what is that. Mister, is it laughter? Yes, that's very good. Who is it, please? Hello? Rachel. Rachel, thank you, Rachel. Long time to hear you. That's very good, Rachel. So just put it like this. Laughter, thank you, Rachel. All right, so I stop share. So you can do it by yourself. Unfortunately, I couldn't share the remote control because there is no feature in here, but in other classes it has, so stop it. But now let's do another thing. That is match and pair. So if we go on the learningapps.org, you can make many kinds of quizzes, right? Hello, Itamar. Thank you. That's right, Itamar Bakwa Laughter. So let's share this one. I'd like to wait a minute. No. Just now I found it. There you are. Match and pair, and then I close it. And whoa, here you are. Like to share. So this is match and pair. Let's see what is the instruction question here. Click. Match the description with the appropriate word. We will do 5 and you can do it yourself. Oh, wait, I would like to share. Wait a minute. I'd like to share it with you here. Not only to Dea, to everyone, so that you can play it at home. So you go to this certain link that is, let's say, a pairing 8, kelas 8, pairing 8. So you can go there. Wow, Areta, thank you, Areta. Yes, you got the answer. I'd like to you, everyone. Let us share it once again. Here you are.
Okay, share. Right. Match the description with the appropriate word. Okay, and then what is the clue? The clue will be the same. All the words can be found in chapter 9 of your book. What is the title of chapter 9? Chapter 9, what do you usually do? So it refers to present simple tense. Okay, now I'll give you an example, for example. And then there is a person who does not eat meat, for example. And I think most of you know that he or she is a vegetarian. Well, click. Nah, that's the way how you play that one. So let us try match some of you chat no, and then show the video panel so that I can communicate with you. Wait. Okay. Right. Erina, are you there, Erina? Oh yeah, perhaps a screenshot. Wow, yeah, thank you. That is Arita. Arita, what do you think? Arita, what is chore? Which word? Chore? Where is it chore? Wait, where is chore? Yeah. What do you think chore? But it's here. Yes? Anyone? See, if you can, if I could share the remote control, I would share with you so that you can play. Some of you can take part. But unfortunately, I couldn't. So I just give an example like this. So what do you think, Arita? What is a routine household task? So let's click it here for I, that is page 108, and you can see it. 108, I put it there, yeah? Routine task, what is it? Anybody wants to type in the chat box? Come on. Ya, halaman bisa dilihat di I-nya di sini. Yeah, thank you, Kesha. So routine work, chore, disappear. Okay. Now what more, please? Let's say turn into ice because of extreme cold. What do you think? Turn into ice. Let's see which where you can find this word. Here you are. You point P106. 106 again. 106 on page 106. There is a word which means turn into ice because of extreme cold. What is it? Anyone want to suggest? Come on. Anyone? Yeah, Areta. What is it, Areta? Yes. Is freeze. Thank you so much there. Very good. Let's put it here. Freeze. Wow. You want to try one more word and then I'll leave it to you as your practice. What is a small ball of colored glass? So, Marble. Marble. Whoa. That's quite good. Marble. Put it here. Okay. So that's it. So you can do this, for example, next, or fetch. Fetch does in what is fetch? What do you think? Anyone? Let's finish it. Go. Yes, that's right. Who's talking, please? Yeah. Oh yeah, Dea. Would you read the? Go for and then bring back. Yes, fetch. Okay. Would you please continue? Oh, DE, we have deliver, we have patterns, not often, harass, entrepreneur, rally, and then here. See, I just want to know whether nervous. Okay, nervous. Let's put it here. Yeah. Tend to be anxious. What is it?
What Nervous. page? Nervous, right, nervous. Word it here. Bring and give to the right address. What is it? Bring, deliver. Yeah, very good. So a person who operates a business at his own risk. A person who entrepreneur, very good there. And make a repeated attack. What page you can? What page you can find? Harass. Okay, the pronunciation harass, the second syllable stress. Harass. And then not often. Not often. Page 103. Tidak sering. Really. Really, thank you. Great, you found the solution. So that is the way how you play that one. All right, that's enough for the warming up for the day. And let's spend most of the time. Wait a minute. You still owe me one more, 8B and 8C. They have already completed that. So let's wait here. They have already given me nilai PS1 more, halaman 86. Let me share it here, not only to Alan. Thank you. Wait a minute, who is this? Stefania, which is something? Yeah, okay, Anya, very good to hear you now, everyone. Let us together open page. What did I say just now? Page 86. And then we will go to activity 8. And so I'll share to everyone that this page 86, it deals with the quantifier, right? So, all right, now 1 minute, that's enough to fill out, 1 or 2 minutes. Okay, 1, 2, 3, finish it. Okay, and then we'll check and then just tell me how many mistakes you have made and then tell me. So there are only 5 numbers. Each number is worth 20 points. And of course, if you can do all the 5 numbers, you get 100. So that's easy. So I need to fill out the scoring list. All right, just formality, I should say. But because I believe that everyone is good, you can do it well. All right. Now, finish. Who has finished? 86, activity 8. 1, 2, 3, 4, 5. So put a little and a few. So to quantify a little or a few before each of the following words. So you can see in the word bank printed in blue. Example, last night I wrote a few emails to my friend, a few emails. You should remember last week we talked about, or maybe not only last week, you have already studied it. A few is followed by countable and a little uncount, right? The other day I eavesdropped. Miss Jeannie was explaining about quantifiers, so that's it. So very good. Yeah, it means that you have already known that one. Now let me ask Alan. Alan, have you finished, Alan? Hello, Alan. Yeah. Yes, you have. So those who have finished, please give me your reaction. Just thumb up so that the majority answer yes, done. Hello, Alan. Alan, Verisa, very good at data. What about you? And Paco, Rachel, and Goldie. What about the Lexia? Well, I seldom hear Lexia. Now, what about Keisha? Have you finished? Finished? Yes, Keisha, thank you. And say, Dea, have you finished? Jovan? Ya. Halaman 86, 87 berarti ya. 86,
activity 8, number 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Okay, so Alan, Verisa, and some, and I'd like to ask you, Efra, hello Efra, can you unmute yourself? What is it? Why should it be like this? You? Oh, what's wrong? So I think I'd better close it. Here you are. Yes, Efra, you want to say something? Yeah, dear, that's correct. So let's check it. Ya, suaranya Mr. putus-putus. Oh my goodness. Gold. Thank you, Gold. Do you think my suara terputus-putus? Gold? Relook, okay. No, suara saya cukup jelas. Ya. Baik, sekarang kita periksa. Ya, hanya 5 nomor saja ya. Sekarang number one. Let, would you please participate? Letty, can you unmute? Yeah, thank you. 1 week to go. Just now, I could hear you again. Halaman 86, activity 8, nomor 1. Nah, will you please read it? Right? Okay, Mister. I'm going out for a walk. I need time to fresh air. Wow, that's great. I'm going out for a walk. Did you say I need a little fresh air? Yes, that is the right answer. Thank you, lad. So, class, number 1, the answer is I'm going out for a walk. I need a little fresh air. Okay, thank you. Now, gentlemen, let's say Nico. Well, hi, Nico. Yes, they are. Oh, we'll check it. Nico, are you there, Nicholas? Hello, Nicholas. Huh? Are you still in Texas? Oh, my. So, you missed the plane, the flight. Hi, Nicholas. Oh, no, Nicholas. I think I'd better in. Mister? Oi, ya, Nico. Bagaimana, Nico? Nomor 2, Nico. Yang activity 8, Mister. Betul, halaman 86. Rehan went to school. Berapa menit yang lalu? Oh, sorry, I just give the answer. A few minutes ago. Yes, Rehan went to school a few minutes ago. Jadi kata pilihannya adalah minutes. Minutes harus ditambah quantify di depannya. Minutes supposed to be countable, right? Countable, so you use a few minutes. Okay, that's the way how you do that. Thank you, Nico. Let's go to number 3. Number 3, what about you, Alika? Alika, are you there, Alika? Hello, Alika. Remember, do not translate your Moodle. Okay, Alika. Are you there? Alika, oh, well, can't get connected. What about you, Anya? Anya? Hello, Anya. Hello, Anya. Anya, haven't you got any problem with the audio system connections? I hope no. Hello, Anya, are you there? Can you unmute yourself? And then I'd like to ask Milo. Hi, Milo. Oh, wait a minute. What's the matter with this? Milo. Hi, Milo. Milo, are you there? Milo. Look, that's strange. Tombolnya main-main. Milo tidak bisa. So who wants to answer number 3? Well, let's do it quickly. Number 3 and 4.
Data, would you please participate? Data. Hi, Data. Oh, yes. Wait a minute. Dea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, Dea. Dea, would you please read number 3 and 4? Thank you very much for your participation. Number 3 and 4. Have you ever been to Toraja? Yes. Few times. Yes, a few times. Beberapa kali saya ke sana. It means that I've been there. I've been to Toraja a few times. Thank you. So number 4, Dea. There isn't much furniture in the room. Just a table and a few chairs. Yeah, very good. So let me remind you, furniture is uncountable, so that's why there's much furniture. Yeah, but table and chairs, those are countable nouns. Last number 5. Wait. Yeah, you want to ask something? No. Yes, Areta. Yes, that's good. And what about you, Lexia? Are you there, Lexia? Hello, Lexia. Hello, Lexia. Oh, somewhere, yeah. Okay, I haven't heard Paco. Paco, where is Paco? Hi, Paco. Hello, Mister. Yeah, good to hear you again, Paco. Would you please do number 5? Can I have a little jam in my sandwich? That's very good, Paco. You're a good student. Can I have a little jam in my sandwich? Jam is uncountable, but could be a jar, a bottle of jam could be countable. Thank you so much. So just tell me, or you can type in the chat box. Let's say, Alan, did you make no mistake? Hi, Alan. Yeah. Hello, Alan. Are you there, Alan? No, okay. Yes. Thank you. I'm sorry. I just see it. And what about you, number 2? Absency number 2. What's the matter with even my pen is exhausted. One, Alika. Halo, Alika. Alika, salah berapa? Alika somewhere else. Okay, skip it. Wait a minute. Here you are. And Deta, hi, Deta. Deta. Hello, Deb. Deta? Are you there, Deta? No. So let's see. Ephraim? Alika, yes, thank you. So you get a 3, just 6. Okay. And then edit. No answer. Ephraim? Ephraim, skip it. Just tell me later, or otherwise I'll ask the ketua class to collect the marks, okay? Elita? Does Elita? Okay, Elita. Thank you so much, Elita. Wow, yes. And then Erika, Paco, yes, thank you. Mister. No. Yes, what is it? Wait a minute to see this one. Paco, yeah? Erika cannot join the Zoom because her network is unstable. So I send you chat. Oh, yeah? Yes. Erika, all right. I'll read that in the chat box if you mean. Erika, so all right, thank you so much. And what do you think? No, next Itamar, Dea, yes, Dea, okay, Dea. And what about you, Fabian? Fabian, are you there? I spy with my eyes, looking for a student name. Fabian, where? Oh no. Okay. And then Verisa. Okay, Verisa. Hi, Verisa.
Where is that? Oh, we are doing exercise activity 8 on page 86. I've already typed in and now we are checking. All right, class. Okay, I don't want to keep it long. So, Alan, are you the ketua kelas? Alan? Halo, Alan. No, Erin. Erin, are you there, ketua kelas? Halo, Erin. Nah, Erinnya malah tidak ada kali. Erin, halo, Erin. Hi, Erin. Huh? Okay, now let's make it like this. Claire, okay, Erin, thank you so much. Would you please? Oh, your mic is programmed. So sorry. So, book it like this. I will check it in the chat box, but for the time being, this is what we are going to do. Where is chat? Chat. So, inform your score or mistake. Okay, mistakes. Wait a minute. It takes. Oh my goodness! It seems that inform your mistake to. This is Erina. Erina will tell me later. Erina will tell me. Okay. Okay. Thank you, class troops. Inform your mistake to Erina. Erina will tell me. Thanks. Okay. Yeah. Now let's continue. But I will after the class. I will check the chat box in case I miss some of you. I mean, I didn't read. So let's continue. Let me where's my lesson plan? Oh yeah, here you are. So let's go to latihan chapter 9 ya. So 106, page 106. 106. Wow, good ya. We have to collect one more. Halaman 106, activity 7 and 8. Here you are. To everyone, 106, activity 7 and 8. Activity 7 and 8. Okay, Erina, let me ask you, can you finish it in 5 minutes? Activity 7. Hello, Erina. I asked for your opinion. Where is Erina? Erina. Oh, the loss. Who is wakilnya? Wakil Erina. Yeah? Can anybody tell me? Wakilnya Erina? All right, Vika. Okay, Vika, Letis. Thank you, Erita. Loh, kok banyak? Vika, Letis, Erika. Okay. Baik. So, I just asked Areta. Areta, kira-kira 5 menit cukup ya Areta untuk mengerjakan activity 7? Syukur-syukur. Ya, yeah, okay, thank you. So, we'll start from now, 5 menit sekarang ya. I stop recording. Tell me who has finished. Just give me your thumb up. Thank you, lad. Thank you, Kesha, Alan. Wow, that's great. Then what about you, Ferisaya? Thank you. The others? Oh, have you finished? Me, Areta. Yes, thank you. Very good. Right, so we wait for another 1 minute, I think. 1 minute. 1 minute. Okay. All right, everyone. I think all of you have finished, and now let us check. Remember, there are
10 numbers, right? And each number is worth 10 points. So if you make one mistake, it means that you get 90, right? Now, number one, make it quickly. Two numbers each student can say. Share. Yes, Kesha, number one, number two. Would you please read? Water boil at 100 degrees Celsius. Great. Boils. Don't forget to put S there. Yeah? And then number two. Number two, Kesha. Water freezes at 0 degrees Celsius. Thank you. That's very good. Water freezes at 0 degrees Celsius. Yeah. Number one, boils, freezes. Yeah. Number two, yeah. I think I don't need to type it again. You know that. Number 3 and 4. Number 3 and 4. Would you please, Jovan, read Jovan? Hi, Joe. Oh, wait a minute. Jovan. Yes, number one. Number one, Elita, boils. Okay, let me check it here. Everyone. So, boils, freezes. Okay. Now, okay, boils, freezes. Yeah, yes. So number 3 and 4, would you please read, Jovan? Jovan, have you got a problem with your mic, please? Okay, yes. Yes, Jovan. Nomor 3 dan 4. Nomor 3 dan 4. The city library closes at 4 o'clock in the evening. Very good. Closes. Number 4. My uncle's job is very interesting. He travels around the world. He travels around the world. Thank you, Jovan. So again, let me say here, number 3 and 4, closes and travel, right? Closes and then travels. Okay. Number 4, wait a minute. Now they are very good. They are, would you please finish the closes and travel? Okay. And then, would you please read number 5, 6, 7, 3 numbers all together so that we can do it quickly. Mr. Imam meets many people. He is a reporter. Meets, okay, meets. And then next, number 6. Hello, number 6. Dea. Yeah, and I are good friends. I teach her. Are you sure? Teach her. Okay. Number 6. Who has different opinion? Number 6. Kesha, what is number 6? Leah and I are good friends. I like her and she likes me. Oh, wow, that's good. So I'll put that here, like. Yes, Arita, that's very good. So, like, I like, and then she likes, right? Okay, thank you so much. And one more there, number 7. Number 7. Satu lagi dia, number 7. Mr. Ramhayadi goes shopping once a week. Very good, yeah, so good. Okay, so I'll give you, so then we can check it. Yeah. So number 9, wait a minute. Number 8, 9, 10. 8 and 9, 10, say, wait a minute, let's see, Rachel. Okay, Rachel, I think you can do that. Nico, yes, Aleka. I just want to hear, let's say, Milo. Milo, are you there, Milo? Milo, can you use your mic, Milo? Milo. Oh, it seems that. What about Alika? Alika? Oh, okay. Now Anya. Oh, what's the matter? When I unmute you, and then the screen changes. Anya, are you there? Anya. Oh, okay. Yes, Areta, would you please do that? Areta, number 8, 9, and 10. Mr. Yoga.
Mr. Yoga is a teacher who teaches mathematics to young children. Thank you. So, that is teaches, right, to everyone. Wait a minute. Would you please continue, Areta? So number 8 is teaches, right? Teaches. And then what about number 9 and number 10? Even speak for language. Yeah, speaks. Good. And last number, Cinta. Cinta wash her hair twice a week. Cinta Laura. Cinta washes her hair twice a week. Washes. Okay. Washes, right? Hey, that is easy. Yeah. So that's it. Activity 7. Would you please inform your mark, say 100 or 90 or 80, yeah, to, who did I ask? Vika, and then Vika will tell me so that we can do this. Now, we still have only 10 minutes. So I'd like to remind you this thing. Here you are. Okay, I'd like to share you here. Share. Okay. All right, yeah. So this is actually our past due project. It refers to chapter 5, commands and prohibition, but now you will split into group, but I don't think that we have enough time. But at least you can go to, okay, I'll share to you once again. Wait a minute, here you are. All right, to everyone. That you can share that you still remember here, right? My Cool Club. My Cool Club. So share screen, here you are. Okay. So now, if you go to the end of chapter 5, let's read it, no problem. Yeah. Say, which one is it? Wait, read it. Not chapter 5, but let's see. Oh, yeah. Page 63. It is actually about invitation and permission. It also deals with commands also. Yeah. Halaman 63. Activity 22, work in groups of 4, make a set of rules for your own, let's change not class, but club. Maybe last time I gave you this as a project, and we have a KPK group, Komunitas Penggemar Kopi. Yeah. So I'll give you an example like this. Example, you see this one of club rule. So here, for example, here, coffee lovers community rules. Enjoy coffee of any flavor. For example, share any coffee of pleasant taste and smell. Then the coffee gathering monthly. And then be informative about new coffee variances and coffee place. Be a coffee connoisseur. Which one? Connoisseur, I'll check it. It means the expert, would be an advantage. Okay, so this is an example. So you're going to set up your own rule. We're going to split into groups that I think because the time is really limited, maybe you can discuss it offline. You can choose your own group. And then group I prepared this. We'll continue this. Last time we did it. Group 1, Group 2, Group 3, Group 4, and Group 5, right? Here you are, Group 5. Don't forget but actually you can insert the picture of your group, but later we will do that one. So that is a project for nilai KI4, ya, KI4, skill, stop share. Yes, any question, Mr. Acton, Heaven salah berapa? Kasih tahu Wika, ya, begitu, ya. Just make a list like
Kesha S0, for example, like that, Kesha. So dia S1 misalnya begitu ya. Jadi tinggal di forward ke saya. Okay. All right, class. I think that's it. Don't forget to study, to prepare yourself for chapter 1 to chapter 10, PAS. Yeah. But don't worry because the material, learning materials can be found in your Moodle, and also I just take soal from the activity. And so you'd better practice on your own at home. Till then, right, class? So about the project, you think about the name of your club, community, penggemar game, for example. If it is Milo and Goldie, penggemar IT. So IT community, namanya apa, terus rule-nya apa, sebutkan 1, 2, 3, 4, atau berapa, ya. Lalu nanti kita masukkan ke wall-nya Padlet yang tadi, ya, My Cool Club. Jadi saya akan ambil nilai dari situ, oke? Nah, sambil kita diskusikan di discussion board next in our next meeting. All right, class. So if you've got any ideas, yeah, no worry. You can always put it on the wall of the Bitly My Cool Club there, right? So thank you so much, and don't forget Erina and Vika. Just let me know nilai teman-teman so that saya masukkan di dalam scoring list saya. All right, everyone, now 12:40, so we need to end our meeting. Stay healthy, be good, well prepared, and God bless you. I'm off now. Bye-bye.